Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila Ramadina dari angkatan 2021 dari Gugus E. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari inaugurasi, Forsis, dan LDKMF. Yang pertama ada materi tentang keismafarsian. Ismafarsi, Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia, yaitu organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia dan merupakan organisasi intra-universitas yang berbasis keprofesian, bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Aturan organisasi Ismafarsi, konstitusi, dan GBHO Ismafarsi menjadi landasan organisasi yang terdiri atas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, garis besar haluan organisasi. Di sini ada struktur organisasi Ismafarsi yang ke-1, Sekretaris Jenderal, Badan Pengawas, Staf Ahli, Koordinator Wilayah, dan anggota. Di sini ada pembagian wilayah Ismafarsi. Yang ke-1 ada Korwil Sumatera 1, Korwil Sumatera 2, Korwil Jabodelata, Korwil Priangan, Korwil Joglo Sepur, Korwil Batara Jatim, Korwil Kalimantan, dan Korwil Indonesia Timur. Di sini ada event-event Ismafarsi, yaitu ada event nasional dan event wilayah. Event nasionalnya ada Rakernas, Pramunas, Fimpis, Tiva Riau, Munas. Dan event wilayahnya ada Rakerwil, Rakorwil, dan Muswil. Yang kedua ada materi tentang kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Latar belakang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi manapun. Karakteristik kepemimpinan: penyingkapan diri, wawasan, tanggung jawab, agen perubahan, pengembang, pemegang saham, keterampilan mengatasi stres, ekspresi, menjinakkan anomi perusahaannya atau organisasi, dan harmoni. Di sini ada jenis-jenis kepemimpinan. Yang ke-1 ada koersif, otoritatif, afiliatif, demokratis, paseting, dan kosing. Di sini ada fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi perencanaan, fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi mengambil keputusan, dan fungsi memberi motivasi. Di sini ada manajemen organisasi, manajemen pemrograman, cara ataupun perencanaan terhadap sesuatu organisasi, suatu kumpulan dengan tujuan tertentu. Manajemen organisasi, suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Ada fungsi manajemen organisasi. Yang ke-1 ada planning, lead, controlling, organizing, motivation, staffing, dan time management. Tujuan manajemen organisasi: ke-1 membentuk koordinasi yang baik, menetapkan kinerja efektif, dan membuat lingkungannya yang nyaman. Materi ketiga tentang pengembangan potensi mahasiswa. Apa sih itu mahasiswa? Mahasiswa, maha sama dengan ter, siswa pelajar, jadi terpelajar. Peran mahasiswa secara teoretis. Yang ke-1 agen perubahan, pengontrol sosial, penerus bangsa, dan kekuatan moral. Apa itu farmasi? Farmasi berasal dari kata pharmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Ruang lingkup farmasi yaitu ada di bidang industri, bidang klinis, bidang pemerintah, bidang pengawasan obat dan makanan, bidang akademik, dan bidang komunitas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian menyatakan bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apa sih itu TTK? Tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas ahli madya, tenaga menengah farmasi, dan sarjana farmasi. Apoteker, sarjana farmasi yang telah lulus profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan. Alur pendidikannya yaitu 4 tahun untuk program S1 farmasi dan 1 tahun untuk program profesi apoteker. Yang keempat ada materi tentang teknik persidangan Ismafarsi. Persidangan adalah suatu pertemuan formil antara beberapa orang guna membicarakan sesuatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Di sini ada jenis persidangan, ada sidang pleno, sidang paripurna,
Sidang komisi. Peserta sidang yaitu ada anggota penuh dan anggota peninjau. Pemimpin sidang ada presidium 1, presidium 2, presidium 3. Istilah dalam persidangan ada pending, skorsing, lobbying, voting, quorum, opsi, walkout, interupsi, dan PK. Official card, absensi kehadiran anggota lem, dan voting terbuka untuk keputusan akhir. Motion card, ada kartu merah, tidak setuju, dan hijau setuju. Aturan ketukan palu. 1 kali ketukan yaitu menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, atau mengesahkan keputusan, atau mencabut kembali, membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru atau PK. 2 kali ketukan artinya menghentikan sidang sementara waktu yang cukup lama. 3 kali ketukan artinya membuka atau menutup sidang atau acara resmi, mengesahkan keputusan final atau hasil akhir sidang. Lebih dari 3 ketukan, menenangkan peserta sidang apabila forum sedang tidak terkendali. Yang kelima ada materi tentang 10 Stars of Pharmacist. Tugas dan fungsi seorang farmasis adalah menjadi sarana pekerjaan kefarmasian, membuat dan memperbaharui standar operasional, prosedur, dan sebagai distributor yang profesional. Keutamaan seorang farmasis dibandingkan profesi kesehatan lainnya adalah hanya seorang farmasis yang mengetahui seluk-beluk obat. Farmasis mempelajari ilmu secara menyeluruh dan farmasis memiliki peluang lapangan kerja yang sangat luas. 10 Stars of Pharmacist. Yang pertama, caregiver. Seorang apoteker merupakan profesional kesehatan yang peduli dalam wujud nyata, memberi pelayanan kefarmasian kepada pasien dan masyarakat luas, berinteraksi secara langsung meliputi pelayanan klinik, analitik, teknik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, ada decision maker. Seorang farmasis harus dapat menentukan setiap keputusan yang akan diambil mengenai hal-hal yang berada di lingkup kefarmasian yang bertujuan meningkatkan mutu dan kualitas seorang farmasis. Yang ketiga, ada communicator. Kemampuan komunikasi yang baik ini sangat diperlukan dalam hal seperti pelayanan informasi obat, konseling, dan edukasi obat kepada pasien, dan lain-lain. Komunikasi yang baik meliputi kemampuan komunikasi verbal, nonverbal, mendengar, dan kemampuan menulis dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Yang keempat, ada manajer. Harus dapat mengarahkan dalam hal kemampuan manajemen. Contoh, pekerjaan apoteker sebagai manajer yaitu apoteker penanggung jawab apotek atau APA, kepala di instalasi farmasi rumah sakit atau IVRS, manajer di industri seperti manajer quality control. Yang kelima, ada leader. Harus mampu menjadi seorang pemimpin, mempunyai visi dan misi yang jelas, dan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk memajukan institusi, perusahaan, lembaga yang dipimpinnya. Harus memiliki kemampuan yang lebih dari seorang manajer. Yang keenam ada lifelong learner. Harus selalu memiliki rasa semangat belajar karena keilmuan mengenai kesehatan di farmasi terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan pembaharuan mengenai pengetahuan dan kemampuan. Yang ketujuh ada teacher, yaitu dituntut harus dapat menjadi pendidik bagi pasien, masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya terkait ilmu farmasi dan kesehatan. Yang kedelapan ada researcher, dapat menjadikan peneliti terutama dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan yang lebih baik. Kemampuan menjadi researcher ini dapat sangat berkaitan dengan kemampuan long life learner yang sebelumnya telah dijelaskan. Yang kesembilan ada entrepreneur, yaitu diharapkan terjun menjadi wirausaha dalam pengembangan kemandirian serta membantu menyejahterakan masyarakat. Yang ke-10 ada agent of positive change. Seorang farmasi atau apoteker mampu bertindak ke arah positif sehingga mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Terakhir ada materi tentang IPSF dan SEP. IPSF adalah organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, jaringan, dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. History. IPSF adalah organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia, dibentuk di London tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. IPSF membawahi 350.000 lebih mahasiswa dan sarjana farmasi di 88 negara. Kesekretariannya berada di Hague, Belanda, tergabung dengan kantor FIP.
Membership, organizational membership. Full member, member in association. Single membership, individual member, honorary life member. Affiliated individuals, friend of the federation, alumni, allied organization, WHO, IFPMA, UN, UNESCO, A4HP, FIP. IPSF dan ISMA Farsi. ISMA Farsi menjadi full member di IPSF tahun 2007 pada World Congress ke-53 di Taiwan. ISMA Farsi memiliki hak suara penuh di IPSF dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan IPSF. Student Exchange Program atau SEP. Program kerja terbesar di IPSF yang telah diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa dari 65 negara di seluruh dunia. Pelaksanaan SEP ada 2 periode, yaitu winter, November sampai Maret, dan summer, Juni sampai September. Pelaksanaan SEP yaitu industri, hospital, research, dan community. Seleksi SEP. Berkas yang diperlukan tahap 1 yaitu sertifikat LK1, CV, motivation letter, surat rekomendasi lem, paspor. Dan tahap kedua ada surat pernyataan, surat izin orang tua atau wali.